baru pulang dari Dokumenta nih Pak. Sure. Bapak tuh ngapain ya di Dokumenta Pak? Bisa diceritakan Pak? Di Dokumenta itu saya ceritanya begini, diundang oleh komunitas Jatiwangi Art Factory. Jadi bagian dari komunitas itu. Tapi sebelumnya saya sudah pernah ke Dokumenta, sudah 3 kali lah, sejak tahun 1987. Waktu itu saya masih mahasiswa dengan beasiswa dari Goethe Institute dan dari DAAD. Jadi pada waktu itu, wah, lihat karya-karya yang luar biasa ya, Berlin Joseph Beuys, Claes Oldenburg saya lihat, terus banyaklah karya-karya seniman yang membuat saya, wah, ini hebat sekali gitu karya seni seperti ini. Nah, terus yang kedua, yang ketiga juga saya pernah lihat. Nah, alhamdulillah yang sekarang saya bukan sebagai penonton tapi bagian dari Dokumenta itu. Jadi JAF itu berada di dalam kurasinya Ruru gitu Pak ya. Terus Bapak berada di dalam JAF itu. Iya ya. Jadi saya itu diundangnya dalam konteks Jatiwangi karena ada proses yang cukup panjang dengan Jatiwangi itu ya, tidak ujug-ujug sekarang. Saya sering dengan Jatiwangi, baik dari Jatiwangi ke Cigonewa maupun saya ke sana. Saya udah beberapa kali dalam perhelatan Jatiwangi yang hubungannya dengan komunitas. Terus saya udah 2 kali saya membawa klub sepak bola ke Jatiwangi ya untuk bertanding. Dan alhamdulillah Jatiwangi nggak pernah menang ya, karena Jatiwangi terlalu apa ya, berpikir tentang komunitas, tidak kekuatan-kekuatan personal dari pemain bola itu. Nah ini yang lemah dari Jatiwangi. Yang menurut saya otonom dalam pemain-pemain sepak bola itu harus benar-benar kuat di tiap lini itu. Jadi bukan hanya ngumpul ngariung, ngaronyok gitu ya, terus udur dan nongkrong, tapi memang masing-masing pemain itu harus latihan, harus kuat. Sehingga ketika kita berada di Jerman menghadapi permainan Der Panzer ya dengan strategi-strategi meta itu tidak panik seperti kemarin. Nah kalau saya sih kan udah biasa dalam permainan taktik-tiki maupun permainan personal. Baik Pak, kalau kuratorial Ruru di Dokumenta 15 ini menurut Bapak gimana Pak dengan konstelasi kontemporer global sekarang gitu? Menurut Pak, pandangan Pak Tisna? Kalau menurut saya sih ini terobosannya luar biasa. Karena dari 3 yang saya sangat personal ya, saya lihat ke sana, si seni-seni yang biasanya saya lihat di sana itu seni-seni yang berjalan. Seni-seni, wah, lihat Joseph Beuys itu ya, karyanya, lihat karya Claes Oldenburg, karya lihat Picasso, karya lihat. Jadi si seniman tuh non-alam gitu, jauh datang ke sana tuh, terus karyanya aja ya, terus tidak bisa dialog kita dengan senimannya, hanya itu aja. Dan itu juga hubungan mungkin dengan kolektornya, dengan galerinya, sehingga masuk ke sana. Nah yang saya lihat kemarin di Dokumenta yang ini tuh, ini betul-betul dihancurkan, dijeprutkan lah menurut bahasa Sunda nama. Karena saya ke sana tuh, saya misalkan di hotel aja, di tempat tinggal, itu tuh, nah hotelnya misalkan seperti gini, nah itu ada 5. Dan saya itu di sana itu tiba-tiba hadir dari berbagai pelosok tuh, ada kepala desa yang dari Jogja, ada ahli masak di sana itu, ada filsuf ya, muda di sana, dia juga dari gereja dan sebagainya. Sehingga kolaborasi yang nyata aja dalam keseharian yang diundang oleh Arif Yudi itu dari Jatuh itu mencerminkan bahwa saya itu bagian dari kehidupan keseharian gitu ya, bukan hanya seniman.
secara personal saya seniman ya, grafikus, instalasi dan sebagainya. Tapi ketika kolaborasi di dalam perhelatan itu, terutama ketika saya di dalam venue-nya konferensi tingkat tinggi Neural Agenda, nah di situ berhadapan atau berkolaborasi, diskusi dengan berbagai macam kalangan. Oke, Pak. Tapi kemarin Dokumenta 15 ini menyisakan sebuah konflik lah gitu dalam tanda kutip. Nah, bagaimana Pak Tisna melihat itu Pak yang antisemit itu Pak? Ya saya kira kalau lihat datanya ya itu karya 2002, karya Taring Padi dan sebagainya. Oke, saya baca semuanya. Tapi juga saya datangi padinya, taring padinya, terutama Ucup dan kawan-kawan. Saya 3 kali ke sana, terus juga para pemikirnya dari sana, aktivisnya ngumpul, terutama menanyakan hal yang sangat esensial dari kontroversi yang muncul, permintaan maaf. Aku tanya, Cup, kenapa minta maaf? Itu jawabannya menarik, karena hakikat dari seni itu adalah datang ke sana itu, ini bahasa saya ya, tapi ini kan adalah silaturahmi, pertemuan. Nah pada pertemuan itu tentu saja ada yang hilaf, ada yang sebagai manusia, sebagai yang punya budaya, permohonan maaf itu perlu disampaikan. Nah artinya ada persoalan kultural yang juga disampaikan, bahwa berikutnya ada persoalan hukum, ada persoalan berbagai hal dan sebagainya. Nah, sudah sepantasnya sekarang ke depan itu para peneliti terutama dari perguruan tinggi ya, untuk datang ke sana atau eksplorasi dengan teman-teman di sana ya, untuk data-data supaya tentang kasus ini itu seperti apa. Nah, jadi harus kalau mau dimasukkan ke pengadilan silakan, itu hukum ya. Tapi secara kultural sudah selesai sebetulnya. Nah, jadi saya di sana ketemu dengan yang demo juga, yang demonstrasi ya, yaitu Yana dan Malek suami istri. Yaitu tidak setuju dengan diturunkannya karya itu, tidak setuju, dan dia membuat print ya, dia print ukuran A2 dan disimpan di sepedanya. Terus ratusan karya-karya cetakan hitam putih Taring Padinya dibagikan pada warga dan ngajak diskusi, termasuk saya ada di situ, saya ikut diskusi ya. Dan kebetulan saya waktu itu sedang memakai kaos Pesta Pencuri, dan saya sampaikan ke dia tuh bahwa Taring Padi itu kebanyakan dari era tahun 90-an dan pasca reformasi. Nah, itu memang sangat tajam keras pada diktator Soeharto, saya bilang. Seperti Yana dan Malek juga, dia adalah kritis terhadap diktator Erich Honecker pada zaman Jerman Timur di sana. Jadi dua orang ini tuh orang yang tinggal di Kassel tapi sebenarnya orang Jerman Timur dulu sebelum pecah. Nah, jadi kita ngobrol tentang pengalaman bagaimana hidup dalam rezim diktator yang sama dan upaya-upaya apa pada waktu itu. Saya sampaikan, saya membuat karya Etsa, saya jadikan cover majalah, ya underground dan sebagainya. Dan terus saya bilang apa sekarang? Ya, dia katakan yang dilakukan oleh kamu setelah ada reformasi. Ya, saya bilang lumbung-lumbung seperti inilah yang seperti ruang Rupaila tadi kan pertanyaan itu ya, yang seperti inilah yang harus disampaikan pada dunia, karena ini saya bilang seni yang punya daya untuk gotong royong, kerjasama, diskusi, perbedaan agama, perbedaan antar etnik, bangsa dan sebagainya. Oleh seni itu dijembatani melalui komunitas-komunitas seperti ini. Itu yang saya sampaikan. Jadi sepertinya pasca Dokumenta 15, seni rupa Indonesia
bakal dilihat global banget nih Pak. Gimana menurut Bapak terakhir? Sangat karena ini kan momentum ya. Dokumenta itu adalah perhelatan, salah satu perhelatan terbesar ya di dunia, Dokumenta itu. Dan jarang masuk ke Dokumenta itu dari Indonesia apalagi ya. Dan sekarang ketika Ruang Rupa jadi kurator di sana, wah luar biasa. Dan prosesnya juga kalau kita lihat ya, masuk si Ade Darmawan dan kawan-kawan kan melalui proses panjang untuk dites dan sebagainya itu. Nah sekarang setelah ada di sana, nah mestinya memang tidak hanya Indonesia, karena ini bukan hanya mengusung Indonesia ya, ini peradaban, proses perubahan peradaban dunia dalam konstelasinya dengan seni kontemporer. Nah ini bagaimana, terutama bidang pendidikan, kalau menurut saya harus ada perubahan besar ya. Mau seni-seni otonom silahkan teruskan, tapi riset ya terhadap apa yang sedang terjadi di Dokumenta itu harus menjadi nanti kajian dan salah satu acuan pendidikan komunitas, pendidikan partisipatori, pendidikan gotong royong, yang memang itu kan akar dari seni tradisi kita itu sudah tumbuh seperti itu. Nah ketika sama Ade dan kawan-kawan dimunculkan, nah ini tuh sebetulnya sudah jalan dalam konteks kehidupan sehari-hari itu. Cuma ketika ini dimunculkan jadi wacana baru. Nah luar biasa menurut saya. Itu. Oke Pak Tisna, terima kasih banyak.